Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu guru sebangsa dan setanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tatang Sukarna. Saya mengajar di SDN Junti Hilir 04, Desa Sakanurip, Kecamatan Katapan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Baik Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya dapatkan pada BIMTEK Program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, Keterampilan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nah, di sini banyak sekali pemateri yang merupakan pakarnya. Ya, mari kita belajar bersama. Nah, ada 6 tahapan. Yang pertama ada tahapannya resiliensi dan SIMR. Kemudian ada critical thinking, merupakan C yang pertama. Kedua ada creativity, C yang kedua communication, C yang ketiga empowered teacher atau kelas campuran. Nah, C yang terakhir ada collaboration. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan dalam BIMTEK yang telah saya pelajari. Nah, untuk pemateri yang pertama ada Bapak Adi Respati sebagai Kepala Program Tekno Edu Websis for Edu. Materinya tentang tangguh, berpikir kritis, dan teknologi. Nah, di dalamnya ada resiliensi dan SIMR. Untuk resiliensi yaitu sering disebut lenting. Nah, pengertiannya merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami kedesakan mundur atau bahkan kegagalan. Sedangkan SIMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, tingkat kematangan ini mulai dari pemula sampai ke mahir. Nah, SIMR merupakan singkatan dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Kemudian Bapak Adi Respati juga menjelaskan tentang critical thinking. Critical thinking ini menurut Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Kemudian dalam critical thinking juga ada kata saya jadi sadar, saya jadi terpikir. Nah, ini yang diterapkan dalam critical thinking. Kemudian pemateri yang kedua ada Bapak Edward Suhadi sebagai produser, sutradara, dan pakar storytelling. Materinya tentang konten dan teknik penceritaan. Nah, ini masuk ke creativity atau kreativitas. Nah, untuk teknik penceritaan yaitu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide cerita secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Kemudian untuk konten, itu berhubungan dengan kreativitas. Konten ini segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Nah, jadi kita penting sekali untuk menjadi konten kreator ya, sebagai guru agar murid menjadi lebih bersemangat dalam belajarnya, menjadi termotivasi karena kemajuan teknologi. Nah, dalam membuat konten ada 3 cara. Yang pertama ada membuat rencana. Nah, harus direncanakan dulu. Kedua mengeksekusi. Yang terakhir harus memasarkan. Nah, ketiga ini sangat penting dalam membuat konten. Materi selanjutnya ada tentang komunikasi efektif yang disampaikan oleh Ibu Vena Anissa dan Vivit Kavi sebagai konsultan dan pelatih komunikasi pendiri VNV Communication. Nah, untuk komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Nah, itu pengertian dari komunikasi efektif. Kemudian dasarnya komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan. Yang pertama, membina hubungan baik. Kedua, membagikan informasi. Ketiga, saling mendengar. Dan terakhir, saling mengerti. Nah, 4 kegiatan tersebut
sebelum dilakukan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut, mulai dari keadaan, perasaan atau emosi, kebutuhan, dan permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Nah, untuk materi selanjutnya ada Bapak Bukik Setiawan sebagai Ketua Yayasan Guru Belajar. Materinya tentang penerapan kelas campuran, Empowered Teacher. Nah, untuk kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Kemudian dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Zucker dan kawan-kawan pada tahun 2017, maka Bukik Setiawan pada tahun 2021 mendefinisikan pembelajaran campuran sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri sebagai berikut. 1. Setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Nah, asinkron ini kita sering pernah melakukan pada masa COVID-19 seperti ini, yaitu pembelajaran dalam jaringan atau daring. Kemudian kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Nah, ini pembelajaran tatap muka. Kemudian ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Nah, itu 4 hal menurut Bapak Bukik Setiawan. Nah, yang melakukan tujuan dari penerapan kelas campuran yaitu pembelajaran pada level yang tepat dan pembelajarannya juga yang fleksibel menurut pembelajaran abad ke-21. Pemateri selanjutnya ada dari Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, sebagai Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek. Beliau memaparkan materi kolaborasi dan dampak. Untuk kolaborasi saat ini merupakan suatu keniscayaan sehingga siswa harus dibekali kemampuan kolaborasi sejak dini. Nah, kolaborasi ini merupakan kerjasama, di mana pada masa ini kerjasama merupakan penting. Dengan siapapun kita harus bisa bekerja sama. Nah, itu kolaborasi. Ya, kemudian kolaborasi ini selain dalam pendidikan, dalam dunia masyarakat juga sangat penting. Kemudian ada klasifikasi kolaborasi. Yang pertama ada kolaborasi sebagai kompetensi, kedua kolaborasi sebagai aksi atau implementasi, yang ketiga ada kolaborasi sebagai model pembelajaran. Nah, ini merupakan model pembelajaran kolaborasi dalam pembelajaran. Ada learning together, team game tournament, group investigation, academic constructive, kontroversi, dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam kolaborasi juga ada dampaknya. Yang pertama ada meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti berbagai kelas peningkatan kapasitas guru. Kedua, membangun komunikasi aktif dengan orang tua siswa. Yang ketiga, aktif di komunitas atau perkumpulan sesama pengajar. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kolaborasi ini sangat penting dalam kehidupan siswa, ya, terutama dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin cukup sekian pemaparan dalam video pengimasan kali ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.